Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Lentera Hati. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Terima kasih sudah hadir. Mari kita sama-sama mengambil hikmah dari pembahasan kali ini. Pernahkah engkau merasa hidup ini makin sempit padahal segalanya tampak lengkap? Hujan turun tak lagi jadi rahmat tapi bencana. Harta banyak tapi hati tetap gelisah. Anak-anak tumbuh tanpa arah dan kedamaian seakan pergi entah kemana. Apakah semua ini kebetulan? Ataukah sebenarnya ada sesuatu yang sedang Allah peringatkan? Kita sering menyalahkan cuaca, menyalahkan pemerintah, bahkan menyalahkan takdir. Tapi jarang kita bertanya pada diri sendiri, apakah mungkin semua musibah ini datang karena dosa-dosa kita sendiri? Ketika maksiat menjadi tontonan, ketika dosa jadi hiburan, dan ketika perintah Allah dianggap beban, maka tunggulah, karena Allah tidak akan diam selamanya. Azab tidak selalu datang dengan petir dan gempa. Kadang ia datang dalam bentuk hati yang kosong, doa yang tak dikabulkan, dan hidup yang kehilangan arah. Inilah zaman di mana dosa bukan lagi sesuatu yang disembunyikan, tapi dipamerkan dengan bangga. Dan saat itu terjadi, rahmat Allah perlahan diangkat, hingga bumi yang dulu penuh berkah berubah menjadi ladang ujian. Maka berhentilah sejenak, renungkan. Mungkin yang menimpa kita bukan semata cobaan, tapi peringatan agar kita kembali sebelum semuanya terlambat. Ada masa di mana dosa dilakukan dengan rasa takut dan malu. Saat seseorang tergelincir dalam kesalahan, ia menunduk, menangis, dan segera kembali kepada Allah. Namun kini, banyak hati yang telah kehilangan rasa itu. Dosa dilakukan tanpa rasa bersalah, bahkan dibanggakan seolah sebuah prestasi. Inilah masa di mana maksiat bukan lagi sesuatu yang ditakuti, tapi dijadikan gaya hidup. Ketika dosa telah menjadi kebiasaan, maka hati pun mulai terbiasa dengan kegelapan. Rasa bersalah menghilang, rasa takut kepada Allah memudar, dan dosa yang dulu tampak besar kini terasa ringan. Inilah tanda bahwa iman sedang terkikis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila seorang hamba melakukan dosa, maka akan muncul titik hitam di hatinya. Jika ia bertaubat, maka hatinya akan kembali bersih. Tapi jika ia mengulangi dosa itu, maka titik hitam itu akan semakin membesar, hingga akhirnya menutupi seluruh hatinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Dan ketika hati telah tertutup, nasihat tak lagi menyentuh. Ayat-ayat Allah terdengar, tapi tak menggugah. Hati yang keras lebih berbahaya dari batu, karena batu masih bisa pecah bila disentuh air, tapi hati yang mati tak akan luluh meski mendengar 1000 kali seruan taubat. Lihatlah bagaimana kaum-kaum terdahulu dibinasakan bukan karena sekali berbuat dosa, tapi karena mereka menjadikan maksiat sebagai budaya. Kaum Nabi Lut hancur karena menganggap perbuatan keji sebagai hal lumrah. Kaum Ad dibinasakan karena kesombongan dan kefasikan mereka. Kaum Tsamud ditimpa azab karena mereka berpaling dari ketaatan dan meremehkan peringatan. Mereka bukan tidak tahu kebenaran, mereka tahu, tapi menolak dengan kesombongan dan kebiasaan yang telah mengakar. Begitu pula dengan zaman kita. Ketika aurat dibuka atas nama kebebasan, ketika zina disiarkan di layar kaca, ketika riba jadi kebiasaan, dan ketika dosa menjadi konten yang menghibur, maka jangan heran jika keberkahan Allah mulai dicabut perlahan. Hujan turun tapi tidak membawa kesuburan. Harta banyak tapi tak membawa ketenangan. Waktu berjalan tapi tak mendekatkan kita pada kebahagiaan. Itulah bentuk azab yang halus, azab tanpa suara, tapi perlahan melumpuhkan kehidupan. Azab bukan selalu datang dalam bentuk petir dan banjir. Kadang ia datang dalam bentuk hati yang kosong, keluarga yang retak, anak yang durhaka, atau hidup yang kehilangan arah. Allah tidak menzalimi hambanya, tapi manusia sendirilah yang menzalimi diri mereka dengan dosa yang tak berhenti. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka masih memohon ampun. Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Maka masih ada jalan untuk menghindar dari keniscayaan itu. Taubat bukan hanya untuk mereka yang terjatuh dalam dosa besar,
Tapi untuk setiap diri yang sadar bahwa hidup ini penuh kekhilafan, taubat adalah bukti bahwa hati masih hidup, masih mau kembali sebelum terlambat. Mari renungkan. Berapa banyak dosa yang dulu kita anggap kecil kini menjadi kebiasaan? Berapa kali kita mendengar peringatan, namun tetap memilih jalan yang sama? Azab Allah tidak akan menunggu manusia siap. Ia datang ketika peringatan diabaikan. Maka sebelum dosa menjadi budaya, dan sebelum maksiat menjadi kebanggaan, kembalilah kepada Allah. Karena jika dosa sudah menjadi kebiasaan, maka azab bukan lagi kemungkinan, tapi keniscayaan. Setiap kali bencana datang, manusia sering tergesa mencari sebabnya. Ada gempa karena pergeseran lempeng bumi, banjir karena curah hujan tinggi, krisis karena ekonomi global. Semua analisa terdengar masuk akal, tapi jarang sekali manusia menundukkan kepala dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini bukan sekadar fenomena alam, tapi teguran dari Allah atas dosa-dosa kita? Allah telah berfirman dengan sangat jelas dalam Al-Quran, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Ayat ini bukan sekadar kalimat peringatan, tapi cermin bagi kehidupan kita hari ini. Lihatlah sekeliling, alam semakin rusak, manusia saling menipu, kezaliman merajalela, dan maksiat dilakukan terang-terangan. Saat manusia berpaling dari Allah, maka alam pun berpaling dari mereka. Hujan yang dulu menjadi rahmat kini berubah menjadi bencana. Panas yang dulu memberi kehidupan kini membakar tanpa ampun. Bahkan udara yang dulu menenangkan kini penuh polusi dan penyakit. Semua ini bukan sekadar perubahan iklim, tapi tanda bahwa keseimbangan yang Allah ciptakan telah dilanggar oleh manusia sendiri. Manusia menumpuk dosa tanpa rasa takut, menindas tanpa rasa bersalah, dan melupakan Tuhan seolah dunia ini miliknya selamanya. Padahal bumi ini tidak pernah berdosa. Yang berdosa adalah mereka yang hidup di atasnya, namun enggan bersyukur. Ketika zina dianggap hiburan, ketika kejujuran dianggap kebodohan, ketika maksiat dijadikan bahan tawa, maka jangan salahkan alam jika ia murka. Banjir bukan hanya karena saluran mampet, tapi karena hati manusia yang tersumbat oleh keserakahan. Kekeringan bukan hanya karena kurang hujan, tapi karena langit enggan menurunkan rahmat pada bumi yang dipenuhi dosa. Wabah bukan hanya karena virus, tapi juga karena dunia telah menolak nilai-nilai ketaatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum melakukan perbuatan keji secara terang-terangan, kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka berbagai penyakit dan wabah yang belum pernah menimpa umat sebelum mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah sunnatullah, hukum tetap Allah yang berlaku untuk semua zaman. Bila dosa dibiarkan merajalela, maka azab akan turun, bukan hanya kepada pelaku maksiat, tapi juga kepada mereka yang diam melihat kemungkaran tanpa berusaha menghentikannya. Namun di balik semua musibah masih ada kasih sayang Allah. Sebab musibah seringkali bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyadarkan. Allah tidak ingin membinasakan hambanya, tapi ingin mereka kembali. Kadang Allah mengguncang bumi agar hati manusia terguncang dan sadar. Kadang Allah menahan rezeki agar manusia kembali berdoa. Kadang Allah menurunkan bencana agar manusia kembali sujud sebelum ajal menjemput. Maka ketika musibah datang, jangan buru-buru menyalahkan alam, tapi tanyalah pada diri sendiri, adakah dosa yang belum disesali? Adakah maksiat yang belum ditinggalkan? Karena sesungguhnya tidak ada bencana yang lebih besar daripada hati yang tidak tersentuh oleh peringatan Allah. Banyak orang mengira bahwa keberkahan itu berarti harta yang melimpah, rumah megah, dan kehidupan yang serba cukup. Padahal, keberkahan bukan tentang banyaknya jumlah, tapi tentang ketenangan dalam yang sedikit, dan kebaikan yang meluas dari sesuatu yang sederhana. Namun sayangnya, keberkahan adalah sesuatu yang paling mudah hilang,
terutama ketika dosa dan kemaksiatan mulai dibiarkan tumbuh di tengah kehidupan. Ketika manusia berbuat maksiat, mereka bukan hanya melanggar perintah Allah, tapi juga menutup pintu-pintu kebaikan yang seharusnya terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba benar-benar akan terhalang dari rezekinya karena dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Lihatlah betapa lembutnya cara Allah memperingatkan manusia. Kadang bukan dengan azab besar, tapi cukup dengan mengangkat keberkahan. Harta masih ada, tapi tak membawa ketenangan. Makanan banyak, tapi tak menumbuhkan rasa syukur. Anak sehat, tapi jauh dari ketaatan. Pekerjaan stabil, tapi hidup terasa hampa. Itulah bentuk azab paling halus yang ketika keberkahan perlahan dicabut tanpa kita sadari. Kemaksiatan bagaikan api kecil yang menjilat kain keberkahan. Ia bermula dari pandangan yang diabaikan, dari dosa kecil yang dianggap sepele, lalu membesar menjadi kebiasaan yang menghancurkan segalanya. Bagaimana mungkin Allah menurunkan keberkahan pada bumi yang dipenuhi maksiat, sementara manusia terus menantangnya dengan dosa yang dilakukan tanpa penyesalan? Bayangkan sebuah rumah yang di dalamnya penuh dengan ghibah, kebohongan, dan lalai dari salat. Mungkinkah rahmat Allah turun di sana? Sebuah bisnis yang berjalan dengan riba dan penipuan, mungkinkah membawa ketenangan? Sebuah hati yang terus dipenuhi hasad ria dan cinta dunia, mungkinkah merasakan damainya keberkahan? Tidak mungkin, karena keberkahan adalah cahaya, dan maksiat adalah kegelapan. Ketika cahaya dan gelap bertemu, salah satunya harus pergi. Tak heran jika para ulama terdahulu begitu takut berbuat dosa, bukan hanya karena takut siksa, tapi karena takut kehilangan keberkahan dalam hidupnya. Imam Hasan al-Bashri pernah berkata, sesungguhnya dosa demi dosa yang dilakukan oleh seseorang akan mempengaruhi akalnya, mengurangi rezekinya, dan menghilangkan keberkahan dalam hidupnya. Maka jangan heran jika hidup terasa sempit, padahal rezeki tampak luas, karena keberkahan bukan diukur dari banyaknya angka, tapi dari tenangnya jiwa. Dan ketenangan tak akan pernah bersanding dengan maksiat. Jika ingin hidup penuh berkah, maka jauhilah dosa, sekecil apapun bentuknya. Satu pandangan haram yang ditahan, satu ghibah yang dihindari, satu maksiat yang ditinggalkan, bisa menjadi sebab turunnya keberkahan dalam hidupmu. Sebab Allah mencintai hamba-hamba yang menjaga diri dari noda dosa, walau yang dijaga tampak kecil di mata manusia. Maka sebelum keberkahan benar-benar pergi, sebelum hati mengeras dan doa tak lagi didengar, kembalilah kepada Allah. Karena keberkahan bukan datang dari dunia, tapi dari ketaatan. Dan ketika maksiat berhenti, rahmat Allah akan datang kembali. Dulu ketika kebenaran masih dijaga, Allah menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Orang-orang beriman tidak hanya sibuk memperbaiki diri, tapi juga menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Namun kini banyak yang memilih diam, bukan karena tak tahu kebenaran, tapi karena takut tidak disukai manusia. Padahal ketika dakwah ditinggalkan dan kemungkaran dibiarkan, maka azab bukan lagi sekadar ancaman, tapi menjadi kenyataan. Allah berfirman, dan takutlah kamu terhadap fitnah azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Quran Surat Al-Anfal ayat 25. Ayat ini menjadi peringatan keras bagi umat Islam, bahwa ketika kemungkaran dibiarkan tanpa upaya perbaikan, maka azab bisa menimpa semua orang, baik yang berbuat dosa, maupun yang hanya memilih diam. Diam di hadapan kemaksiatan bukanlah tanda bijak, tapi tanda lemahnya iman, sebab diam berarti setuju, dan setuju berarti ikut menanggung akibatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya apabila manusia melihat kemungkaran namun mereka tidak berusaha mengubahnya, maka hampir saja Allah menimpakan azab kepada mereka secara menyeluruh. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Lihatlah dunia hari ini, kita hidup di zaman di mana kebenaran disalahkan dan kebatilan dibenarkan. Yang menegur dianggap terlalu suci,
Yang diam dianggap bijaksana. Padahal inilah bentuk terbalik dari nilai-nilai iman. Bila orang baik diam, maka orang jahat akan berkuasa. Bila ulama dibungkam, maka suara kebatilan akan menjadi nyaring. Azab tidak turun semata karena banyaknya orang fasik, tapi karena sedikitnya orang syalih yang mau menyuarakan kebenaran. Dulu kaum Bani Israel dibinasakan bukan karena semua mereka berbuat dosa, tapi karena sebagian di antara mereka diam saat melihat kemungkaran dilakukan terang-terangan. Mereka berkata itu bukan urusan kami. Padahal Allah telah menugaskan setiap mukmin untuk saling mengingatkan, bukan saling membiarkan. Ketika dakwah ditinggalkan, dosa akan menjadi kebiasaan. Dan ketika dosa menjadi kebiasaan, maka azab menjadi keniscayaan. Allah mencabut keberkahan dari kehidupan. Doa tak lagi menembus langit dan umat kehilangan arah. Kita tak lagi disatukan oleh iman, tapi dipisahkan oleh dunia. Padahal satu kalimat kebenaran yang disampaikan dengan niat ikhlas bisa menjadi penyebab turunnya rahmat bagi seluruh kaum. Dakwah bukan tugas ustaz semata. Dakwah adalah tanggung jawab setiap orang beriman. Dengan lisannya, tulisannya, bahkan dengan akhlaknya. Karena setiap detik kita hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk menuntun, bukan hanya untuk bertahan. Maka renungkanlah, berapa banyak kemungkaran yang kita lihat namun kita biarkan, berapa banyak kebenaran yang kita tahu, tapi kita diamkan karena takut tidak diterima. Jangan tunggu azab datang untuk menyesal, karena azab tidak menunggu keberanian, tapi datang saat dakwah sudah ditinggalkan. Bangkitlah wahai orang-orang beriman, suarakan kebenaran meski sendirian, karena selama masih ada yang berdiri di jalan dakwah, Allah akan menahan azabnya dari sebuah kaum. Namun bila semua memilih diam, maka jangan salahkan siapapun ketika rahmat Allah benar-benar pergi. Ada masa di mana manusia merasa kuat, merasa mampu mengatur hidupnya sendiri, seolah waktu akan selalu berpihak, seolah kesempatan akan selalu ada. Namunkah kita sering lupa bahwa setiap detik yang berlalu bukan sekadar angka, tapi langkah yang membawa kita semakin dekat pada akhir. Dan ketika kemaksiatan telah menyelimuti dunia, jalan satu-satunya untuk selamat hanyalah kembali kepada Allah sebelum semuanya terlambat. Allah tidak menciptakan musibah untuk menghancurkan, tapi untuk menyadarkan. Bencana, kegelisahan, rezeki yang tersendat, doa yang tak kunjung terkabul. Semua itu bisa jadi panggilan lembut dari langit agar kita kembali sujud. Kadang Allah menghentikan langkah kita bukan karena benci, tapi karena sayang. Ia menutup satu pintu agar kita kembali mengetuk pintunya. Ia membuat hati gelisah agar kita sadar bahwa kedamaian sejati hanya ada dalam taat. Betapa banyak manusia yang baru meneteskan air mata di saat ajal sudah dekat. Baru menyesali dosa ketika tubuh tak lagi mampu rukuk dan sujud. Padahal Allah telah memberi waktu yang panjang, hari demi hari. Tapi manusia sibuk menunda taubat dengan alasan nanti. Padahal nanti adalah janji paling rapuh yang diucapkan oleh mereka yang belum tentu hidup sampai esok. Allah berfirman, "Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, lalu kamu tidak dapat ditolong." Quran Surat Az-Zumar ayat 54. Betapa lembutnya panggilan Allah dalam ayat ini. Dia tidak langsung menurunkan murka, tapi terlebih dahulu mengajak, "Kembalilah." Kata itu terdengar lembut, tapi dalamnya begitu dalam. Karena itu bukan sekadar ajakan untuk berubah, tapi panggilan untuk diselamatkan. Jalan kembali kepada Allah tidak selalu mudah. Ada ego yang harus dikalahkan, ada kebiasaan dosa yang harus ditinggalkan, ada lingkungan yang harus dijauhkan. Tapi setiap langkah menuju Allah akan diganti dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Sebab siapa yang meninggalkan maksiat karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan ketenangan yang tak bisa dibeli dunia. Jangan tunggu hati menjadi keras, karena hati yang keras sulit menyesal. Jangan tunggu ajal menjemput, karena ajal tidak pernah menunggu. Kembalilah meski langkahmu goyah. Bertaubatlah meski dosa terasa besar, karena Allah lebih besar dari segala dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah membentangkan tangannya di malam,
hari untuk menerima taubat. Orang yang berbuat dosa di siang hari dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Begitu luas rahmat Allah hingga selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu taubat tidak akan pernah tertutup. Dan barang siapa kembali sebelum terlambat, maka Allah akan menyambutnya dengan ampunan yang tak terhitung. Maka sebelum musibah datang yang tak bisa dihindari, sebelum pintu dunia tertutup dan pintu akhirat terbuka, mari pulang kepada Allah. Tinggalkan dosa, perbaiki salat, lembutkan hati dan bersihkan jiwa. Karena jalan kembali masih terbuka hari ini. Tapi entah esok masih ada atau tidak. Sahabat Lentera Sunnah yang dirahmati Allah, hidup ini bukan sekadar perjalanan mencari bahagia, tapi perjalanan kembali kepada Allah. Kita datang ke dunia tanpa apa-apa, dan akan pergi meninggalkan segalanya. Semua yang kita kejar, semua yang kita cintai, satu persatu akan tertinggal. Yang akan tetap bersama kita hanyalah amal, doa dan taubat yang tulus. Maka selama napas masih berhembus, jangan biarkan hari-hari berlalu tanpa makna. Gunakan waktu yang tersisa untuk memperbaiki apa yang pernah salah. Karena Allah tidak menilai seberapa banyak dosa yang pernah kita lakukan, tapi seberapa besar keinginan kita untuk kembali kepadanya. Berhentilah sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Dengarkan bisikan hatimu, suara kecil yang selama ini mungkin kau abaikan. Ia sedang memanggilmu untuk pulang, untuk bersujud, untuk menangis dalam sepi, dan untuk merasakan indahnya dimaafkan oleh Tuhanmu. Ingatlah, tak ada manusia yang terlalu kotor untuk disucikan oleh ampunan Allah. Tak ada hati yang terlalu gelap untuk diterangi cahayanya. Selama engkau masih hidup, selama engkau masih bisa menyebut namanya, maka harapan itu masih ada. Karena Allah tidak menutup pintu taubat bagi siapapun yang ingin kembali. Mari kita tundukkan kepala, merenung dan berkata dalam hati, Ya Allah, mungkin aku telah jauh, tetapi aku ingin kembali. Aku lelah menuruti hawa nafsu. Aku rindu ketenangan dalam sujudku. Aku ingin engkau ridha padaku sebelum engkau memanggilku. Sahabatku, dunia ini sementara, dan waktu terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Jangan tunggu datangnya musibah untuk sadar. Jangan tunggu panggilan kematian untuk menyesal, karena bisa jadi hari ini adalah kesempatan terakhir yang Allah berikan untuk memperbaiki segalanya. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang diberi hidayah untuk kembali sebelum terlambat. Semoga setiap air mata penyesalan menjadi saksi cinta kita kepada Allah. Dan semoga langkah-langkah kecil menuju taubat menjadi alasan turunnya rahmat di hidup kita. Teruslah berpegang pada cahaya iman. Teruslah berjalan meski perlahan. Karena jalan pulang selalu ada bagi siapapun yang ingin kembali. Dan sampai nanti, ketika dunia berakhir dan semua yang fana lenyap, semoga kita dipertemukan di surga, tempat di mana tak ada lagi air mata, tak ada lagi perpisahan, hanya kedamaian di bawah naungan kasih-Nya. Kami dari Lentera Sunnah mengingatkan diriku dan kamu bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kelalaian. Kembalilah sebelum terlambat, karena Allah selalu menunggu dengan kasih yang tak pernah bertepi.